Halo sahabat Lover, kembali lagi di JSV Channel. Masih bersama saya Devi dan juga saya Dewiro. Hari ini kita akan berangkat ke seorang penghobi koi yang telah mendatangkan satu jenis koi yang dibilang langka lah. Untuk sementara sih belum satu-satunya di Bali. Kalian penasaran? Ikuti kita hari ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, Ji? Let's go! Ini dia teman-teman rumahnya. Halo Maris. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat. Sudah ngopi pagi ini. Kalau gitu kita datang minta kopi. Kalian di sini bincang-bincang. Oke sahabat Lover, kita sekarang sudah bersama seorang penghobi ya. Mungkin tidak asing lagi sama teman-teman sekalian. Ini dia Om Aris Dudu. Dia sih pemain koi yang ya dengar sih dulu Om Aris ini senang main di kontes. Ya kan? Kontes. Oke deh Om Aris. Untuk ya pertama-tama mau nanya nih. Ini ikan apa namanya nih? Ikan jenis baru lah. Golden Con Ya. dari Taniguchi. Ya. Gucci Farm. Ini datangnya kapan? Baru kemarin datangnya. Kemarin ya. Jadi sekarang masih karantina. Masih karantina. Memang kan visualnya agak drop sekarang ya, karena baru datang kemarin, perjalanan 2 hari. Dari hari Selasa ya. Selasa, Rabu transit Blitar, Kamis sampai Bali. Kalau boleh tahu, dari mana sih Om Aris ini dapat info bahwa ada jenis ikan kayak gini loh? Kalau dapat info sih dari grup di Jakarta sih, grup impor di Jakarta, namanya MKOI ya. Dari sana mereka mengeluarkan varietas terbaru dari Taniguchi yang waktu itu belum ada sih di Indonesia. Sekarang awalnya dia mengeluarkan visual yang sudah besar, yang bagus seperti yang saya sering lihatkan di Facebook gitu loh. Terus banyak yang tertarik karena visualnya setelah size 65 dia terbentuk visualnya jadi bagus seperti itu. Kalau misalnya kecil belum terlalu kelihatan sih dia, sama sih ya. Dari sanalah saya lihat mungkin ikannya lumayan langka, belum ada yang punya, mungkin Di Bali mungkin belum. Mungkin di Bali mungkin baru saya aja mungkin di Bali ya. Tapi ini visualnya sih yang seperti yang dibilang sih persilangan antara Karasi Ginrin, Chagoi Ginrin, sama Sagi. Nah ini untuk dapetinnya itu Om Aris tuh kontak langsung ke Kontak langsung ke sana, ya, kontak langsung saya ke sana. Ini kan jenis ikannya kan ya satu warna dah dibilang kan. Apa sih sekarang satu warna. Ya, satu warna, dan untuk sementara kan satu warna, saya lihat visualnya. Apa sih yang Om Aris senang dulu dari ikan jenis ini loh? Langka ya, mungkin Langkanya. kan belum ada yang punya ya mungkin ya. Nanti kalau setelah rame mungkin biasa aja sih menurut saya. Tapi karena dia mungkin sekarang kan ikan langka itu Sementara belum ada yang punya lah gitu ya. sementara belum Kan ada yang bangga punya gitu ya, ya, Indonesia. seperti itulah. Di Bali belum ada yang punya juga. Terus banyak sih juga bilang jagung bakar, tapi aslinya jagung bakar ya ini Taniguchi Golden Con ini. Ini ginjalnya juga lumayan bagus nih. Ginjalnya
bisa diceritain sedikit nggak Om? Proses untuk mendapatkan ikannya ini bisa sampai datang ke Bali-nya ini. Awalnya MKOI mengadakan GO ya, namanya GO Grow Out di fasilitas kolamnya mereka. Terus size ikannya juga datang waktu itu 15 cm. Terus di grow out selama 3 bulan, jadinya kita dapat size-nya 35 datangnya. Kalau untuk mendapatkan ini sih nggak susah, karena kalau misalnya kita mau, kita tinggal bilang aja sama dia mau nggak, tapi ya dengan budget yang lumayan tinggi ya, karena kan ikannya langka. Terus baru sedikit yang punya kan, mereka yang apa namanya ya, mengambil kesempatan mungkin ya untuk menaikkan harga pamor ikan ini. Itu pun mungkin mereka nggak banyak ngeluarin ya? Hanya 50 ekor, itu pun semua grade A, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang grade B, grade C, grade D, grade E, nggak diambil sama dia. Grade A semua, makanya harganya lumayan tinggi. Kemarin juga ada di Tasik, Tasik Kigoi, ngadain KC gini apa namanya, ngadain KC Golden Con, grade A-nya itu open bid-nya 4,8. Size 25 BU ya. Grade D-nya open bid 0, tapi visualnya nggak bagus. Grade A-nya beberapa aja. Kalau ini kan GO, jadinya saya dapat 7 juta sih. 7 juta. Oke sahabat, tuh dengar tuh, segitu harganya tuh. Udah dikasih bayangan sama Maris tuh. Nih Pak Riz, ikan baru datang, kan pasti dalam kondisi ngedrop ya. Ya. Apa lagi ada masalah selain itu Pak? Ngurat sih, ngurat habis ya? itu merah-merah kayak aeromonas itu loh. Punggungnya merah-merah, terus sirip ekornya itu kan saya isiin PK dikit. Itu ngurat juga, sisik kayak sisik nanas itu loh, tapi merah-merah gitu. Nah, terus saya olesin PK aja. Sekarang sih mulai agak nggak kelihatan. Kemarin punggungnya itu merah sekali seperti ikan sakit, karena mungkin 2 hari perjalanan ya, mungkin ya seperti itulah resiko 2 hari perjalanan. Jadinya sekarang saya karantina, mungkin agak membaik dikit ya kondisinya. Jadi karantina ini berarti kira-kira berapa hari bisa? Kalau misalnya ini normal datangnya, saya paling lama itu karantina tuh 3 hari aja, dengan garam ya agak ekstrim sedikit. Garam Ya ekstrim sedikit lah, 1 ton 3 kilo garam. Tapi kalau dengan keadaan sekarang ngurat sedikit, mungkin saya karantina 1 minggu atau 5 hari lah. Rencananya nih Maris ya, kemarin kan punya ikan langka nih. Rencananya hanya sekedar kita apa ya, hobi untuk melihat di rumah aja, untuk kira di rumah aja, apa memang Maris ambil Golden Con ini buat persiapan kontes? Saya sekarang sudah jadi pemain rumahan, nggak ada kontes lah untuk Golden Con ini. Cuma kalau jadi saya pertanyaan, Golden Con ini masuk ke kelas mana? Kalau ini karena Ginrin ya mungkin ke apa namanya? Kan belum ada soalnya. Ginrin B. Ginrin B. Iya. Ginrin B kan jadi. Ya sementara visual kan memang Ginrin ya. Visualnya kalau kayak gini ya pasti kalah. Ya. Kalau visual kayak video yang saya kirim itu pasti Grand Champion. Ini ya sekarang kalau ini termasuk Ginrin B lah. Ini masuk. Di Ginrin ini lumayan. Ini masuk kawari nggak? Kawari atau apa? Kawari ya. Kawari ya. Setelah visual besar dia masuk apa? Tetap ke kawari. Kawari tapi kan Ginrin B. Oke sahabat, untuk ikannya kan udah ada sedikit gambaran nih. Gimana kalau kita duduk aja deh ya, duduk santai aja ya. Nggak ada nih, kan Kita duduk aja. kita minta kopi dulu teman-temannya. Oke Maris, saya pengen tahu nih, gimana ceritanya Maris nih kok seneng, nggak udah terjun lah di dunia perkoyan lah. Perlendiran. Ya perlendiran lah gitu kan. Berarti dari dulu hari kemarin kan suka main lendir nih, akhirnya sampai ke koi lah. Awal mulanya kayak gimana nih, bisa cerita nggak? Dari kecil memang suka sama ikan. Cuma dulu waktu saya tinggal di rumah masih di Palapa, sesetan saya coba pelihara ya, tahun 2017 ya 2017 kayaknya saya mau pelihara kolam-kolam jadi itu isi koi, terus
mati aja. Terus akhirnya tahun 2018 saya baru memperdalam koi, bagaimana sih cara penanganan koi, gimana setelah ikan datang harus diapain, harus dikarantina. Ya dari sanalah saya mulai koi, terus lihatlah ikan cantik-cantik, pola cantik-cantik, terus terjunlah saya ke koi show. Ya, itu awalnya. Saya belum tahu terlalu tahu ikan yang bloodline atau segala macam. Cuma saya tahu ikan itu bagus, warna bagus, terus skin bagus. Terjunlah saya ke show dan kayak gitulah. Berarti intinya Om Aris kan otodidak lah, belajar dari pengalaman itu ya. Om Aris dulu tuh memang sebagai, kalau ya dulu ya kan penghobi langsung terjun ke show. Nah untuk sekarang nih Om Aris seller juga atau gimana? Oh enggak ya? Pure hobi aja. Tapi kalau cocok laku, cocok harga angkut aja. Bebas semua aja bisa. Mau diborong pun bisa semua. Satu kolam. Langsung DM Om Aris. Nah, Om Aris kan main di show, nah dapat juara sering. Kenapa Om Aris bisa ambil sikap Om Aris pensiun dini lah, saya bilang pensiun dini dan fokus bermain ikan rumahan nih? Kalau ikan shio bukannya saya bilang nggak bisa besar ya, tapi kalau ikan shio yang besar kita harus main di kelas 65 up yang main import. Tapi kalau misalnya kita beralih haluan, karena shio itu biayanya lumayan besar sekali, karena anggaplah kita sekali show mungkin habisnya 2-3 juta, mungkin kita pemain itu kita bisa beli ikan import satu. Janganlah kita bilang kita main show sampai most entry. Most entry kan biayanya mungkin sampai 50-70 juta lah satu kali event nasional itu. Nah, seperti teman saya yang di Surabaya itu main most entry. Saya tanya, Om, berapa habis untuk show kemarin? Habis asagi lah satu. Asaginya saya tahu harganya 80 juta kan, ya udah. Ngeri juga ngeri, kan? Makanya ya, lebih baik udah ngeri, kan? Lebih baik kita main di rumah, terus ikannya besar, kita lihat enak ikannya itu, visualnya enak, itu aja sih, bodinya bagus. Daripada kita show ikannya keliling-keliling, ikannya juga kita nggak lihat kan. Itu perlu penanganan yang khusus kan? Kiper yang handal perawatan air segala macam, itu biayanya jauh lebih tinggi daripada ikan rumahan. Makanya lebih baik saya pelihara ikan rumahan, pilih yang kualitas bagus, body bagus, jadinya kan kita suka lihat. Jadinya teman-teman yang awam sama koi, mereka pasti cenderung lihat ikan itu besar daripada ikan itu kecil, polanya cantik. Itu sih menurut saya, yang banyak yang teman-teman banyak yang main ke rumah saya terus lihat, wah ikannya besar sekali, bagus sekali. Terus pada lihat ikan kecil, ada sih ikan kecil pola cantik, itu nggak dilirik sama dia, justru yang besar yang dilirik sama dia. Makanya yang besar berpunuk lagi kan, gitu kan. Makanya saya beralih ke rumahan aja. Event yang Om Aris bermain dulu ya, eventnya tuh di daerah mana aja, udah melanglang buana Om Aris, dan bisa nggak ceritain sedikit pengalaman event yang ya mungkin berkesan lah menurut Om Aris yang kalau kebanyakan saya sih udah pernah di nasional sih kita nggak kesana karena kan eventnya di Jawa semua, di Jawa nasional, ikan ya nasional. Pengalaman yang berkesan sih ya kemarin karena saya baru pertama kali lihat, bukan pertama kali karena langsung saya terjun lihat ikan saya handling langsung ya di Keboiwo kemarin, ya itu aja sih. Yang ya di Gianyar Keboiwo saya lihat langsung ya di event, terjun langsung di event seperti ini. Nah setelah di sanalah saya mulai mengurangi show. Ya. Oke, berarti dari acara yang pernah didatangin di event di Keboiwo. Nah untuk di event lainnya, ikan yang pernah juara itu ikan jenis apa aja dan di mana dapat juara apa aja? Kalau di mana aja dapat juara lupa karena saya banyak ngikutin event di nasional. Tapi ikan-ikan yang paling berprestasi yang dulu saya bawa sih sanke, koaku,
terus Hyutsuri, Goromo. Saya suka Goromo juga, soalnya kan saya suka Kohaku, pasti suka Goromo. Kalau orang suka Kohaku pasti suka Budo Goromo, karena hampir sama polanya, hitam sama merah aja yang menentukan. Itu aja sih. Untuk yang ikan-ikan tadi, apakah masih tuh Omaris keep di sini, di kolam sini? Kalau ikan-ikan yang champion sama best in size yang waktu ini show itu masih saya pelihara, karena saya udah kasih ke orang lah. Ya. Ini kasihnya adalah artian kasih udah cocok harga apa kasih memang dikip di situ? Kasih minta aja. Wah, ini dia sultannya. ini sultannya. Jadi kalau besok Om Aris main show, kalau juara, minta tempel. langsung. Om Aris minta, pasti yakin. Ini serius saya kasih minta. Saya kasih minta orangnya. Iya, Serius, yang orangnya. Ya, kasih ke orangnya langsung yang di sana. Saya kasih minta orangnya. Luar biasa. Luar biasa. Oke deh, itu tadi profil dari Om Aris ya. Sekarang kita balik Om Aris membahas tentang Golden Corn Om Aris nih. Apakah ada treatment khusus nih? Kan rencananya Om Aris mau ngebesarin lah. Pengen bikin visual yang udah jadi yang kayak Om Aris. Bayangkan Bayangkan lah gitu ya. Apa sih treatment khususnya Om Aris supaya ikannya bisa jadi visualnya kayak yang Om Aris bayangkan lah. Sebelum saya pelihara Golden Corn, saya tanya tipsnya apa, kasih pakan apa aja. Ya. Sebelum saya membeli Golden Corn, setelah saya membeli, diberitahulah tipsnya. Tipsnya seperti biasa, yang penting ikannya kena cahaya. Ya. Terus jangan lupa kasih color juga, karena Golden Corn yang total merahnya itu kan colornya juga. Nah, gitu. Om Aris kan ngasih pakan color nih. Itu berapa kali dalam sehari untuk ngasih makan biasanya berapa kali? Saya ngasih pakan 7 kali. 7 kali. 7 Dengan kali. porsi ugal-ugalan apa normal? Porsi segini normal lah, normal segini ya, secangkir. Nah, Terus habis itu 7 kali color terakhir. karena terakhir. Color terakhir. Tapi kalau kita lihat ikan kita agak kurang sih sedikit colornya, kita boleh kok 1 hari 2 kali. Ditambahin Ya, gitu ditambahin kan? ya. Om Aris nggak takut nih. Om Aris kan ngasih color nih. Kan ada Om Aris punya ikan yang satu warna nih. Kenapa nggak takut bocor nih? Oh enggak, tergantung gen ikan itu. Kalau ikan satu warna, kalau memang dia mempunyai gen yang bagus, itu nggak bakal bocor ya. Seperti contoh Niki, ikan saya yang di sini, berapa kali saya ajar color nggak bocor sama Nggak sekali. bocor, ya? Dan ada beberapa kemarin, itu kan ada beberapa ikan polosan. Terus saya ada yang ngasih color, ada yang bocor, terus ditampung lah sama. Jadi yang bocorin Karena bawa ke saya. rahasia. Yang bagusnya bawa ke sini ya. Ya, emang seperti itu caranya dia. Tergantung gen, kita nggak takut kalau memang ikan itu kurang, gennya ada gen colornya, otomatis ikan itu akan bocor. Kena matahari pun ikan itu sebenarnya pasti bocor ya, kalau ikan karasi. Berarti kan Ikan polosan lah. Semena-mena itu karena Color ya, colornya. bukan. Nah, itu kan udah dapat ilmunya dari Om Aris tuh. Sebenarnya bukan dari segi makan gitu ya. Ya, jadi jangan takut kalau misalnya kita punya ikan polosan, dari kecil kita sudah pelihara, nggak halus dia masih, nggak bocor-bocor, kita kasih pakan color nggak masalah. Oke, ini dari Golden Corn yang dilihat sekarang ini, kira-kira prediksinya tembus berapa senti nih akan ada di kolam rumah ini? 85. Tembus 85. Nah, Jadi itu bayangannya dengan visual sudah jadi. Dengan visual sudah Pasti finish sudah ya? jadi finish kan, apalagi size gede kan. 85 cm. Nanti berarti ketika teman-teman akan datang ke sini, mungkin kira-kira 1 tahun 2 tahunan lah ya, 1 tahun 2 tahun. dengan catatan masih hidup. Iya. Catatan masih Jadi hidup. kalau misalkan nanti ikan ini mati, jangan ragu, beli lagi. Beli lagi. Tapi itu ilmu yang utama. Sama. Ilmu Seperti sangat- yang Om Aris kemarin upload tuh kan. Ah. Hobi koi itu gimana Maris? Nah, Kalau kalau mati, bos- Kalau mati beli Beli lagi. lagi. Iya. itu ilmu yang paling utama untuk belajar di koi. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini di size 85 cm seperti apa visual yang akan ada dari
informasi bayangan yang indukan yang sudah dilihat di sosial media, di YouTube dan lain sebagainya. Selain, nah mudah-mudahan sih enggak kan. Kalau ada yang dilargan nih, cocok harga apa Kak Omaris ada lepas nih? Lepas Ya? lepas Itu harga pasti lepas. pas Tetap lepas tetap. Untuk sementara keep dulu. lepas langsung mau. Oke teman-teman, silakan. Ini kan sementara belum ada loh orang punya di Bali, Om Aris aja yang nge-keep nih satu. Silakan langsung aja. Kalau cocok harga Om Aris siap lepas. Siap dipindahkan ke rumah kalian, diantar sampai rumah kalian tuh. Dengan jaminan pasti hidup tuh. Yang penting sanggup aja sama harganya. Yang penting sanggup. Karena kan ada harga, ada kualitas kan. Untuk bayangan Om Aris nih, apa sih bedanya dengan ikan lain nih? Kalau saya lihat kan visualnya, saya lihat kan kayak karasi ya, karasi green. Apa sih istimewanya? Apa kira-kira bayangan Om Aris itu berubah itu kayak gimana dia? Saya sih dikasih bayangan juga ya, gitu sama ya. yang di sana dikasih bayangan juga. Jadinya saya membayang-bayangi aja sekarang. Itu di visual 65 akan timbul kanoko-kanokonya dia. Kanoko, guratan-guratan merah itu akan timbul. Karena di size sekarang, visual yang sekarang agak susah muncul kanoko-kanokonya dia. Karena mungkin badannya masih kecil ya. Seiring berjalannya waktu, dengan munculnya kanoko-kanoko dari ikan ini akan mempercantik ikan ini yang seperti dibilang seperti jagung bakar lah. Bakar gitu ya. Nanti visualnya saya bakal kirim ke teman-teman lihat seperti apa visual yang ada sudah di jadi. Jepang sana ya. ya sudah ada jadi di ya. Jepang sana. Biar ada perbandingan, biar teman-teman juga bisa menghayal gimana sih nanti kira-kira ikannya Om Aris jadi kayak gimana sih. Nah, sudah 12 nanti mudah-mudahan kayak gitulah. Harapannya sih seperti itu ya Om Aris ya. Harapannya. Oke, ini ikan banyak ada di sini ya, koleksi. Harapan kedepannya apa yang akan diharapkan dari ikan-ikan yang sudah ada di sini? Harapan saya ke depannya supaya ikan saya tambah sedikit. Tambah sedikit Ya. Luar Tambah biasa. sedikit. Biar nggak saya kalap terus beli ikan ya. Biar tambah sedikit. Gimana caranya mengontrol biar kita nggak beli ikan gitu aja. Karena lihat ikan bagus, hasrat jiwa itu Bergejolak ya? pengen aja beli. Gimana harapan saya biar saya nggak beli ikan lagi, biar tambah sedikit, biar berkurang gitu. Biar Jadi, tambah sedikit tambah bagus. biar pertumbuhan ikan itu semakin bagus, Maksimal lah jadinya. semakin maksimal. Karena populasinya hampir 50. Kayak Banjar. Luar Ibaratnya kayak Banjar ya kan. Kayak kos-kosan ya. Kos-kosan. Kalau Mari sendiri sih, saya pengen tahu gimana sih tips untuk memilih ikan yang bagus menurut Om Aris itu sendiri, dan caranya Om Aris itu sendiri menghandle satu ikan yang Om Aris pilih bagus supaya tetap semakin besar, tetap bagus. Kalau saya pribadi sih pilihan kan banyak, kita punya selera saya sama selera Ya. masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Kalau dari saya sih memilih ikan, dari saya pribadi memilih ikan yang bagus, saya sih dari body dulu saya lihat ya. body ya, setelah body skin, kalau skin setelah skin kita lihat struktur tulang juga, pangkal ekor segala macam, terus habis itu pattern terakhir ya, pattern terakhir karena kan kalau kita dapat ikan body yang bagus, pattern yang bagus itu kan spesial juga kalau Plusnya. ya plusnya. Dan jangan lupa juga kalau kita dimanapun kita membeli ikan, walaupun di teman kita yang sudah kita percaya, walaupun seller yang kita juga udah percaya, seller tersebut bilang bahwa ikannya sudah karantina, sudah siap masuk kolam. Kita jangan langsung juga masuk kolam, kita tetap juga karantina. Itu sih saran saya, walaupun karantina 1 hari, karena kan ikan tersebut memerlukan adaptasi dengan air yang ada di rumah kita gitu. Jadinya tetap karantina, walaupun seller bilang ini sudah
bisa masuk kolam. Tapi Sehat kita lah gitu kan. kita tetap hanya 1 hari untuk pengenalan pengadaptasi ikan di air kita gitu aja sih. Itu juga demi keamanan ikan yang kita punya kan Ya. yang di kolam kan. Bisa Om Aris tuh cerita sedikit suka dukanya Om Aris pelihara koi dari awal mula pelihara iseng-iseng sampai mungkin ada suka dukanya, ada ikan mati atau loncat lah kan. Kayak itu kan dulu Om Aris bilang belum ngerti lah gitu kan. Gimana sih, coba bisa cerita. Kalau suka dukanya bermain koi ya, sukanya itu lihat ikan bagus. Sukanya lihat ikan bagus, dukanya saya kasih tahu, dukanya kita saat memberikan pakan itu terlalu itu sih duka saya sih, karena 20 kilo, 25 kilo 1 bulan ya. Kan itu juga lumayan kan. Kosnya tinggi ya. Itu kosnya tinggi, dukanya kosnya tinggi itu aja. Kalau sukanya banyak, suka dalam pemilihan ikan, suka lihat ikan tersebut. Terus habis itu ikannya besar, kita pakai refresh atau kita penat di dalam suatu pekerjaan kita sehari-hari, kita dengan lihat ikan koi jadinya agak suka dikit, karena mungkin tetap kembali kecintaan kita terhadap hobi tersebut gitu. Kalau kita sudah suka sama hobi tersebut, dukanya pasti kita tabrak semua gitu. Menurut Om Aris nih, apalagi sekarang kan pandemi nih, gimana sih pandangan Om Aris tentang dunia perkoian di Bali untuk sekarang? Menurut saya perkembangan koi di Bali saat ini jauh sangat maju ya, karena awam pun, maksudnya ya saya anggap seperti saya pemula sudah tahu ikan bagus. Pemula sekarang sudah tahu ikan yang benar-benar bagus gitu. Dan harapan saya ke depannya agar Bali tambah eksis di perkoian nasional. Ya, kemarin kita sempat beberapa kali gagal melakukan nasional karena pandemi ini. Jadi harapan saya semoga Bali bisa mengadakan nasional, event nasional sekali agar perkoian di Bali tambah ramai. Oke Om Aris, terima kasih atas waktunya sudah ngasih kita, memberi izin dari Jayasri Channel nge-review ikan langkanya Om Aris ini kan. Kita dari Jayasri Channel ada ya souvenir lah buat Om Aris nih. Kalau bilang ya ini bukan tomoan sih, hanya souvenir aja, bukan tomoan. We love koi ya. Love koi Ini dari bos. Jayasri Channel. Bisa dibuka? Ya, silakan dibuka, Baris. Licak nanti. Ya, dipakai aja langsung. Mungkin nanti bisa disetrika lagi tuh. Bersihin Ryan. Wih, mantap nih belakangnya. Woi. Dan juga disupport Disupport Om langsung Aris sama sendiri. Nyama Koi Bali. nama koi Bali. Good Galinggah juga. We love koi. Pak Dewa banyak juga punya sponsor ya. Ya, banyak. Luar Banyak biasa, yang support Pak. kita di Jayasri Channel. Kalau saya sih ada beberapa hadiah buat para kru, para teman-teman di Jayasri Channel juga berupa topi. Siapa tahu bisa dipakai Panasan kita ya kan. pas peliputan. Ya. Siap. Ada Terima kasih nih Om Aris. Oke. Oke. Ini jadi teman-teman kalau mau topi, Nyari topi, nyari baju, Baju, Nyama Koi Bali bisa langsung aja sama Om Aris. mau koi Bali. Ini baju Om Om Aris desain terbaru. punya baju terbaru dari desain Nyama baru. Koi Bali. Nah, Itu langsung desainnya aja seperti itu. DM Om Aris, nanti kita lampirin WA-nya mereka nanti di channel kita, nanti kita lampirin kalau kalian minat sama topinya nih. Nah, Ini ada ada topi. model kayak gini, topinya sama baju Nyama Koi Bali, langsung aja sama Om Aris. Harga Nyama Bali tentunya Sing mal-mal. sing mal-mal, tapi keren kok, keren, dijamin, saya jamin nih keren. Oke deh, itulah keseruan kita di rumahnya Om Aris membahas tentang Golden Corn. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan share pada kawan-kawan kalian supaya konten kita bisa lebih mengedukasi kalian dan lebih bermanfaat buat sahabat-sahabat koi sekalian.
Terima Bye. kasih.